Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 19 sesi seni 2 akan mempresentasikan modul 4 Stella dengan judul jurnal analisis persediaan sepatu futsal menggunakan software Stella di PT PT. Dengan nama saya Dela Amalia NPM 19076 dan partner saya Aksodava Nugroho NPM 19088. Untuk abstrak, PT-PT yang memproduksi sepatu futsal menerapkan produksi make to stock dengan permintaan konsumen yang tidak menentu, maka PT-PT membutuhkan bahan baku bahan kulit dengan komposisi 100% untuk produksi sepatu futsal agar jumlah permintaan konsumen bisa terpenuhi. Tujuan dari penelitian ini adalah agar permintaan konsumen dari bulan Januari sampai bulan Desember mampu memenuhi permintaan yang ada, sehingga berdasarkan permasalahan tersebut perlu dibuatlah model simulasi persediaan bahan baku bahan kulit dengan menggunakan software Stella. Stella merupakan perangkat lunak atau software yang menggunakan prinsip model dinamik dengan berorientasi objek. Stella termasuk bahasa pemrograman interpreter dengan pendekatan lingkungan multi-hierarkis, baik untuk menyusun model maupun berinteraksi dengan model akurat. Terdapat tabel pad yang bertujuan untuk menganalisa proses produksi dengan bahan baku kulit dan menunjukkan jumlah permintaan konsumen dari bulan Januari hingga Desember, sehingga dapat mengetahui apakah perbandingan berbanding lurus dengan stok bahan kulit yang ada. Dari hasil verifikasi dan validasi didapat jika jumlah permintaan sepatu futsal di bulan Januari sampai dengan Desember berbanding lurus dengan stok sepatu futsal dan stok kulit sepatu, dan permintaan sepatu futsal meningkat, maka harus dilakukan penambahan jumlah stok sepatu futsal dan bahan baku berupa bahan kulit agar proses produksi dapat optimal. Dengan kata kunci Stella, persediaan sepatu futsal, dan simulasi. Selanjutnya yaitu pendahuluan. Seiring berkembangnya zaman, perkembangan teknologi di sektor industri juga semakin pesat. Masyarakat tidak terlepas dari penggunaan berbagai barang ataupun jasa dalam memenuhi kebutuhannya. Kebutuhan yang beragam dan berbagai perubahan pada masyarakat memunculkan industri manufaktur maupun jasa. Produk dan jasa yang tersedia, ada yang digunakan secara langsung dan ada yang diolah kembali. Ketersediaan produk dalam masyarakat dari sebuah proses produksi dan operasi. Semakin maju dan berkembangnya ilmu pengetahuan membuat berkembangnya pula teknologi. Kedua hal ini akan selalu berhubungan. Kemajuan ilmu pengetahuan yang berorientasi pada pengembangan teknologi dan informasi merupakan bagian dari kehidupan masyarakat dunia saat ini. Sebagian besar masyarakat dunia saat ini sudah tentu tidak ingin ketinggalan teknologi dan juga informasi. Istilah produksi sering digunakan dalam membuat sesuatu. Secara khusus, produksi adalah kegiatan untuk menciptakan atau menambah suatu barang atau jasa. Dalam istilah yang lebih luas dan lebih fundamental, produksi dapat diartikan sebagai pengubahan bahan-bahan dari sumber-sumber menjadi hasil yang diinginkan oleh konsumen. Hasil itu dapat berupa barang atau jasa. Produksi adalah fungsi pokok dalam setiap organisasi industri yang mencakup aktivitas-aktivitas guna penciptaan nilai tambah produk yang merupakan output dari setiap organisasi tersebut. Dalam proses produksi, terdapat elemen-elemen yang membentuk kesatuan yang saling berinteraksi membentuk sistem, dan disebut sistem produksi. Sistem produksi memiliki komponen atau elemen struktural dan fungsional yang berperan penting menunjang kontinuitas operasional sistem. Perilaku dinamik merupakan alat bantu yang mempermudah upaya penstrukturan sistem melalui diagram simpel kausal. Penstrukturan secara rinci tersebut bukan berarti membuat kompleksitas, tetapi sesuai dengan maksud berpikir sistemik. Dalam perkembangannya, penyederhanaan kompleksitas tersebut telah dikembangkan menjadi pola-pola dinamik, di mana masing-masing pola struktur memiliki perbedaan pola perilaku dinamik. Pola-pola perilaku dinamik tersebut dapat dipakai sebagai pedoman awal dalam membangun struktur dinamik yang lebih rinci atau untuk keperluan analisis. Perilaku model sistem dinamis ditentukan oleh keunikan dari struktur model yang dapat dipahami dari hasil simulasi model. Dengan simulasi akan didapatkan perilaku dari suatu gejala atau proses yang terjadi dalam sistem, sehingga dapat dilakukan analisis dan peramalan perilaku gejala atau proses tersebut di masa depan.
Simulasi diartikan sebagai aktivitas di mana pengkaji dapat menarik kesimpulan-kesimpulan tentang perilaku dari suatu sistem melalui penelaahan perilaku model yang selaras di mana hubungan sebab akibatnya sama dengan atau seperti yang ada pada sistem sebenarnya. PT-PT merupakan sebuah perusahaan yang bergerak dalam industri manufaktur. Produk utama yang dihasilkan adalah sepatu futsal. PT-PT menerapkan produksi back to stock dengan permintaan yang fluktuatif dan tidak menentu. Dengan kemampuan yang dimiliki, untuk setiap bulannya perusahaan belum tentu dapat memenuhi permintaan para konsumen. Maka dari itu, PT-PT berusaha untuk memenuhi permintaan konsumen dengan mengubah kapasitas produksi dengan memanfaatkan tenaga kerja yang dimiliki. Namun, yang menjadi permasalahan dalam perusahaan ini adalah banyaknya variabel dalam sistem yang terlibat di dalam perencanaan kapasitas produksi. Dengan adanya interaksi antar variabel di dalam sistem, maka langkah awal untuk menyelesaikan permasalahan ini adalah diusulkannya untuk membuat model dan simulasi sistem dinamik dengan menggunakan beberapa skenario agar didapatkan jumlah kapasitas produksi sehingga dapat memenuhi permintaan konsumen. Proses simulasi sistem dinamik pada PT-PT dapat dilakukan menggunakan software Stella. Stella adalah singkatan dari System Thinking Experimental Learning Laboratory with Animation. Stella adalah software bahasa pemrograman visual atau Visual Programming Language yang menggunakan prinsip model dinamis dengan berorientasi objek. Dalam praktikum ini, menggunakan software Stella untuk mensimulasikan proses produksi sepatu futsal pada PT-PT guna untuk menemukan suatu solusi perbaikan untuk meminimasi waktu tunggu dan memaksimalkan waktu produksi agar diperoleh output yang optimal. Yang kedua yaitu metodologi penelitian. Stella merupakan perangkat lunak yang menggunakan prinsip model dinamik dengan berorientasi objek. Kegunaan dari aplikasi Stella adalah dapat membantu mempelajari sistem dinamis tanpa menulis ribuan garis kode. Aplikasi Stella merupakan sebuah perangkat lunak yang digunakan untuk permodelan berbasis flowchart. Data yang telah dikumpulkan akan diolah dengan bantuan software Stella untuk membuat simulasi menggunakan model dinamik sehingga dapat menjawab permasalahan persediaan sepatu futsal di PT-PT. 1. Tahap pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan menggunakan data sekunder dengan menggunakan data yang telah diperoleh dari PT-PT. Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu yang pertama yaitu data jumlah permintaan, data persentase peningkatan pemakaian, data persentase penurunan daya beli, data peningkatan pemakaian, data penurunan daya beli, data stok sepatu futsal, data konsumsi, data produksi, data komposisi penggunaan bahan baku, data stok bahan kulit, data persentase kecacatan bahan baku, data persentase peningkatan produksi sepatu futsal, dan data hasil produksi sepatu futsal. Adapun data yang digunakan pada tahap pengumpulan data antara lain sebagai berikut, dapat dilihat pada tabel 2.1. Yang kedua yaitu model simulasi persediaan sepatu futsal, dapat dilihat pada gambar 2.2. Yang ketiga adalah tahap pengolahan data. Berikut adalah tahap-tahap penelitian berupa flowchart yang dilakukan dalam pengolahan data. Pertama, dimulai lalu dilanjutkan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Setelah itu, dilanjutkan dengan rumusan masalah, penentuan tujuan penelitian, melakukan pengumpulan data, pengolahan data menggunakan software Stella, dan verifikasi dan validasi. Jika data sudah sesuai, maka akan dilanjutkan dengan hasil dan pembahasan, dan jika tidak sesuai, maka akan dikembalikan lagi ke pengumpulan data. Setelah hasil dan pembahasan, lalu kesimpulan dan saran, dan selesai. Selanjutnya, di sini saya akan mensimulasikan membuat program simulasi dari persediaan sepatu futsal. Yang pertama kita gambar stok. Nah, di sini kita bisa ubah namanya menjadi jumlah permintaan stok sepatu futsal dan yang terakhir stok kulit sepatu. Selanjutnya kita gunakan flow.
Nah, di sini kita akan ubah namanya menjadi peningkatan pemakaian, penurunan daya beli, produksi sepatu futsal, kemudian konsumsi sepatu futsal. Sini menjadi bahan baku rusak produksi kulit sepatu. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita beri konverter. Kita ubah namanya menjadi persentase penurunan, persentase peningkatan penurunan komposisi penurunan persentase kerusakan dan persentase peningkatan produksi kulit sepatu. Dan langkah selanjutnya akan kita beri dengan konektor. Nah, setelah seperti ini, langkah selanjutnya adalah memberi equation pada setiap item yang ada. Untuk persentase penurunan kita ubah menjadi 0,01, persentase peningkatan penuh 0,05. Penurunan daya beli kita ubah menjadi persentase penurunan dikali dengan jumlah permintaan. Untuk peningkatan pemakaian kita ubah menjadi persentase peningkatan pemakaian dikali jumlah permintaan. Oke. Untuk komposisi penggunaan bahan baku
kita ubah menjadi 1. Untuk konsumsi sepatu futsal, kita ubah menjadi stok sepatu futsal dikurangi jumlah permintaan. Oke. Untuk produksi sepatu futsal, komposisi penggunaan bahan baku dikali dengan stok. Untuk persentase kerusakan jadi 0,02. Untuk persentase peningkatan produksi kayu 0,1. Oke, untuk bahan baku rusak, persentase kerusakan dikali stok kulit sepatu. Untuk produksi kulit sepatu, persentase peningkatan produksi dikali dengan stok kulit sepatu. Untuk jumlah permintaan kita ubah menjadi 2.000. Untuk stok sepatu futsal kita masukkan produksi sepatu futsal. Untuk stok kulit sepatu kita ubah menjadi 5.000. Oke. Langkah selanjutnya kita klik ini, drag, kita taruh sini dan kita pin. Kita klik dua kali. Nah, yang dimasukkan ini jumlah permintaan, stok kulit sepatu, stok sepatu futsal, konsumsi sepatu futsal, dan produksi sepatu futsal. Oke. Kita klik. Nah, selanjutnya kita run, yaitu di sini kita ubah pilih run spec untuk from one kita ubah menjadi man. Untuk TT-nya kita ubah menjadi 1. Oke. Kemudian kita run. Nah, maka di sini akan kelihatan untuk grab dari simulasi persediaan sepatu futsal. Kemudian untuk table pad-nya kita pin, klik 2 kali, sama jumlah permintaan, stok kulit sepatu, stok sepatu futsal, konsumsi sepatu futsal, dan produksi sepatu futsal. Kita klik OK. Dan kita run. Nah, maka di sini juga akan kelihatan untuk tabel dari table pad, di mana jika jumlah permintaannya naik, maka stok kulit sepatu dan stok sepatu futsal juga akan naik. Untuk selanjutnya, untuk bab 3 hasil dan pembahasan ada grafik, yaitu pada grafik di atas dapat disimpulkan bahwa dari bulan Januari hingga bulan Desember, persediaan sepatu futsal mampu memenuhi jumlah permintaan yang ada yang ditunjukkan oleh grafik yang berwarna biru. Hal ini dikarenakan persediaan bahan baku yang terus meningkat dan mampu mencukupi sehingga proses produksi dapat terus dilakukan. Kemudian yang kedua ada table pad, yaitu pada proses produksi sepatu futsal dengan bahan baku yang digunakan adalah kulit sepatu dengan komposisi 100%, serta berdasarkan table pad di atas bahwa jumlah permintaan sepatu futsal di bulan Januari hingga Desember berbanding lurus dengan stok sepatu futsal dan stok kulit sepatu, yang artinya jumlah permintaan yang tiap bulannya semakin naik diimbangi dengan stok sepatu futsal dan kulit sepatu yang terus naik pada setiap bulannya.
Kemudian untuk kesimpulannya, berdasarkan output yang didapatkan dari software Stella untuk simulasi produksi sepatu futsal pada PT-PT, didapatkan hasil bahwa jumlah permintaan sepatu futsal berbanding lurus dengan persediaan stok sepatu futsal dan stok kulit sepatu, yang artinya persediaan tersebut dapat memenuhi kebutuhan pelanggan. Jumlah permintaan barang harus diimbangi dengan kesediaan stok bahan baku untuk mencegah terjadinya kekurangan persediaan bahan baku maupun kelebihan persediaan yang menyebabkan overload. Jumlah persediaan barang yang tidak memenuhi jumlah permintaan pelanggan dapat menjadikan masalah baru, yaitu kurangnya kepercayaan konsumen karena seringkali barang tersebut tidak ada stok. Dalam mengatasi permasalahan kekurangan stok, perusahaan perlu membuat manajemen bahan baku yang tersedia dalam proses produksi. Kemudian perlunya dilakukan monitoring stok barang yang dimiliki secara berkala. Pemantauan secara berkala dapat membantu mengetahui keadaan terkini dari stok barang yang masih tersedia. Saran untuk penelitian selanjutnya adalah sebaiknya menggunakan software lain agar dapat membandingkan penelitian yang satu dengan yang lainnya dan agar hasil yang didapatkan lebih akurat. Sekian dari presentasi modul 4 analisis persediaan sepatu futsal dari kelompok 19 sesi Senin 2, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.